Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita semua bisa hadir pada acara yang penuh keberkahan ini. Acara yang digelar oleh guru kita semua, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Nurul Hasan, itu akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Umar Al-Hasni hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau, yaitu pimpinan daripada Majelis Zikir Nurul Hasan ini beserta segenap keluarganya, wabil khusus orang tuanya, orang tua kita semua, ayahanda saya yang tercinta almarhum wal maghfurlah Al-Habib Umar Al-Hasni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah, amin ya rabbal alamin. Duduk di samping sebelah kanan saya akhina Al-Fadil, kakak daripada kita punya guru ya ikhwan, sahibul majlis, yaitu Al-Habib Husain bin Umar Al-Hasni hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Habib Umar Al-Hasni beserta seluruh, yaitu anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, keluarganya selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua anak cucunya panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan kita sampaikan kepada semua habaib, saudara yang hadir bersama kita di tempat ini. Begitu juga para ulama kita, para kiai kita, saudara, wabil khusus guru-guru kita yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya buat kita, memberikan ilmunya untuk kita semua. Tadi yang sempat saya dengar, yaitu ada akhina Al-Fadil Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yaqin, saudara. Nah, beliau tidak lain dan tidak bukan putra dari seorang ulama besar Jakarta, muallim Betawi yang sangat kita hormati, pimpinan daripada dulu perguruan Asy-Syafi'iyah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi guru yang luar biasa, ahli dakwah yang luar biasa. Dan justru beliau dulu semasa hidupnya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saudara,
selalu saudara menjalin hubungan yang baik dan menjadi perekat antara ulama dengan habaib. Dan inilah tradisi masyarakat Betawi dari dulu sampai hari ini. Alhamdulillah, lihat habaib dengan kiai, dengan ulama akur saudara, jalan bersama, berjuang bareng, dakwah gotong royong. Senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut muallim, siap ikut habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kemudian tadi juga ada menyampaikan ceramah. Saya punya keponakan, yaitu Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid. Ayah beliau itu kakak saya, saudara, Habib Tahir Al-Hamid. Kakak seibu. Alhamdulillah, beliau yaitu membantu saya, Habib Hamid ini, mengajar di pondok pesantren di Megamendung. Berikut saudaranya nih, Abdullah Kamil, saudara. Alhamdulillah, dengan adanya menantu-menantu dan keponakan-keponakan yang belajar agama, saudara, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman dan tempat lainnya, akhirnya mereka bisa membantu saya untuk terus mengelola pondok pesantren. Alhamdulillah, doakan agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Begitu juga semua pihak-pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Dan teristimewanya untuk seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, hadirin dan hadirat yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dalam acara ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang-utangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, memperingati Maulid seperti ini bukan tidak punya dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid itu enggak ada dalilnya, bohong dia, saudara. Bohong. Maulid ini ada dalilnya. Oh, ada yang bilang, tapi dalilnya hadis-hadis palsu atau hadis dhaif. Bohong dia, saudara. Nanti kita akan lihat dalil para ulama kita menggelar maulid, saudara, sudah sekian abad, ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jadi jangan ngebohongin umat lah. Pakai bilang ini peringatan maulid nggak ada dalilnya lah, saudara. Dia bilang bid'ah lah, sesat lah, musyrik lah, masuk neraka lah. Nah, jangan sok pinter, jangan sok jago, jangan sok ngerti, saudara. Sok ngerti sendiri seolah-olah orang lain tuh nggak punya dalil, saudara. Nah, soal yang bersangkutan nggak mau ikut maulid itu urusan dia. Silakan dia nggak usah ikut maulid, saudara. Tapi jangan coba-coba umat, jutaan umat di mana tempat memperingati maulid semuanya dikafirkan, semuanya disesatkan, semuanya divonis masuk neraka. Kurang ajar. Nah, ini yang begini-begini kadang-kadang, saudara, ngaji kitabnya baru selembar tapi ngakunya udah 10 juz. Nah, jangan sok pinter, saudara. Ulama-ulama kita khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satu persoalan agama pun, baik dalam urusan yang wajib, yang mubah, yang sunnah, yang makruh, saudara, ataupun yang haram, kecuali para ulama kita semua, saudara, menyatakannya dengan dalil, saudara. Nggak ada perkara yang nggak punya dalil dilakukan oleh Ahlus Sunnah, saudara. Dalil ini, saudara, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, saudara. Ada dalil yang umum, saudara, bisa dipakai untuk berbagai macam masalah. Ada dalil yang khusus, hanya untuk satu masalah saja, saudara. Dalil, saudara, ada yang mantuk, ada yang mafhum. Yang mantuk itu, saudara, dalil, saudara, yang tersurat. Tapi jangan lupa, di sana ada juga dalil mafhum, dalil yang tersirat.
Ada tersurat, ada tersirat, saudara. Tidak melulu kalau cari dalil yang tersurat. Kalau kita cari ayat Quran dan hadis Nabi yang bunyinya, hei umat Islam rayakanlah maulid, emang gak ada, saudara. Tapi dalil gak selalu seperti itu. Saya kasih contoh. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan uff kepada kedua orang tua. Itu dalil yang tersurat, ada redaksinya, mantuk, nggak boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau nendang orang tua bagaimana? Dalam Quran nggak ada yang bilang jangan kau tendang orang tuamu, nggak ada. Lalu kalau nyekek orang tua bagaimana? Dalam hadis nggak ada yang dibilang jangan kau cekek orang tuamu. Oh, jadi kalau nggak ada berarti boleh nyekek orang tua. Oh, kalau nggak ada berarti boleh mukul orang tua. Enggak begitu baca dalil, saudara. Yang tersurat jangan kau ucapkan kepada kedua orang tua, itu tersurat tuh. Yang tersirat dibalik yang tersurat, kalau ngucapin saja tidak boleh, apalagi mukul, apalagi nendang, apalagi nyekek, apalagi ngegebukin orang tua. Betul? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi dalil ada yang tersurat, ada yang tersirat. Begitu juga urusan dalil maulid, saudara. Mari kita lihat dalam surat Ibrahim, saudara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Luar biasa. Apa kata Allah? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Buka tafsir Tobari, saudara. Tafsirnya ulama salaf, saudara. Yang dimaksud dengan wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Hari apa saja yang bersejarah, yang penuh limpahan nikmat dari Allah, ingatkan mereka. Masya Allah, itu firman Allah dalam Al-Quran, saudara. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, saudara, ingatin tuh mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Hari apa aja? Seperti apa? Hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan bala tentaranya Fir'aun, saudara. Itu hari kemenangan, hari yang penuh limpahan nikmat. Nabi disuruh ingetin umatnya, ingetin tuh, itu hari bersejarah. Kasih tahu mereka, peringatkan dengan hari-hari Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu hari, saudara, kelahiran Nabi penuh nikmat tidak? Penuh nikmat tidak? Bagaimana tidak, saudara? Kalau Nabi nggak dilahirkan, saudara, kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal Islam. Dengan Nabi dilahirkan, ditugaskan oleh Allah sebagai Rasulnya, Nabi menyampaikan dakwahnya, akhirnya Islam sampai ke tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Baik, saudara, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj, saya tanya, itu peristiwa kecil atau besar? Penuh nikmat atau tidak? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatin mereka dengan hari-hari Allah. Allah yang suruh, saudara. Jadi nggak peduli. Pokoknya kalau ada hari-hari, saudara, yang bersejarah, punya nilai, saudara, yang luar biasa bagi perjuangan Islam, di sana ada limpahan nikmat Allah, peringati. Alhamdulillah. Nah, makanya dengan ayat ini silakan mau peringati masuknya tahun baru Islam, hari bersejarah. Mau memperingati hari maulidnya Nabi, hari bersejarah, penuh nikmat. Mau memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi, silakan. Saudara, mau memperingati hari nuzulul Quran, silakan. Saudara, enggak ada masalah, ada dalilnya kok dari ayat Quran kok. Enak aja bilang enggak ada dalil, pala lu bomenyan. Lu buka itu ayat, baca tafsir, saudara. Cuman repot, kita baca tafsir jalan, dia pakai tafsir jalan lain. Ya mabur, bubar udah semua, kira-kira jelas tidak? Jadi memperingati hari-hari bersejarah yang penuh nikmat Allah untuk umat Islam, saudara. Ada dalilnya tidak diperingati? Ada. Itu namanya dalil umum. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Itu dalilnya umum. Hari yang mana aja. Mau hari maulid ya, saudara.
termasuk hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu hari penuh nikmat. Kita dibebaskan oleh Allah dari penjajahan. Peringatin. Orang-orang memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan RI, syirik, murtad, kafir, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Itu namanya dalil khusus atau umum? Umum, sifatnya umum. Apa aja bisa masuk, saudara. Tapi ingat, bukan hari sembarang hari, tapi betul-betul bi ayyamillah. Hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Kemerdekaan itu nikmat Allah, saudara. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa bersejarah di zaman Nabi, peristiwa perang Badar, Nabi diberikan kemenangan. Saudara, peristiwa perang Khandaq, Nabi diberikan kemenangan. Silakan ceritakan, silakan peringati saudara, karena di hari-hari itu ada limpahan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Makanya waktu Nabi tinggal di Madinah, melihat orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram saudara pada puasa. Saudara, setahun puasa, 2 tahun. Nah, Nabi mau tahu kenapa sih mereka puasa. Nabi tanya orang Yahudi nih, kenapa anda pada puasa di hari ini? Kok anda senang betul? Apa jawab mereka? Bagaimana kami gak senang? Ini adalah hari kemenangan Musa alaihissalam. Ini hari kemenangan Musa 10 Asyura. Tuhan Musa memenangkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Terus apa jawab Nabi? Nahnu ahakum minkum bi Musa. Kami lebih utama untuk merasa senang dengan kemenangannya Musa daripada kamu sekalian. Nabi panggil para sahabatnya. Nabi dari mulai di kota Mekah itu sudah rutin puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kali ini Nabi tekanin lagi kepada para sahabatnya. Ingat, orang Yahudi aja pada puasa 10 Muharram, saudara, hari Asyura. Kalian puasa. Puasa. Tapi Nabi ingetin, khalifil Yahud. Bedain puasa kalian dengan puasanya Yahudi. Oh, puasanya Yahudi cuma tanggal 10, kalian puasa sehari sebelumnya atau dengan sehari sesudahnya. Sejak saat itu umat Islam puasa tanggal 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Nah, artinya apa saudara? Dari riwayat ini, Nabi, saudara, Nabi begitu lihat orang Yahudi senang memperingati daripada kemenangan Musa, Nabi ajak sahabatnya. Nabi ajak, tapi jangan tiru Yahudi. Puasa Asyura Nabi udah lakukan dari kota Mekah sebelum ke Madinah, saudara. Nah, tapi kali ini jangan kalah bahagia dengan mereka. Mereka bahagia memperingati kemenangan Nabi Musa. Kita harus lebih bahagia lagi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Berarti memperingati satu peristiwa besar yang penuh limpahan nikmat dari Allah itu adalah perintah Allah. Nah, jadi nanti buka aja ayatnya, silakan buka semua tafsir saudara. Allah yang menyatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah mereka, ingetin mereka dengan hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Nah, bagi kita hari lahirnya Nabi adalah hari yang penuh nikmat, saudara. Hari yang penuh rahmat, kenapa tidak? Ini kedatangan Nabi terakhir. Nabi yang dikabarkan dalam Taurat, dalam Injil, bahwa akan datang Nabi terakhir. Namanya adalah Ahmad, yang ahlul kitab. Baik dari orang-orang saudara Yahudi maupun Nasrani. Selama ratusan tahun menanti-nanti kapan itu Nabi terakhir akan datang, saudara. Jadi bukan sembarang manusia. Hari lahir beliau adalah hari, saudara, yang membuka pintu rahmat, membuka pintu nikmat, membuka alam semesta ini, saudara, untuk diselamatkan dari segala bentuk kejahiliahan. Shallu ala Nabi. Nah, jadi kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu hari kelahiran Nabi, saudara, hari kelahiran Nabi ini, saudara, penuh nikmat tidak? Penuh rahmat tidak? Berarti ini termasuk hari Allah, bukan? Masuk. Kalau begitu Allah perintahkan untuk peringati. Berarti peringatan Maulid Nabi ada dalil tidak? Ada. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah berfirman di sana kepada Nabi, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Apa kata Allah dalam ayat ini? Qul, katakanlah hai Nabi, bifadlillah, dengan anugerah Allah, fadlullah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu semua, falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman berbahagia. Allah perintahkan, hei orang beriman, berbahagialah kamu sekalian dengan fadlullah dan rahmatullah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Nah, kita mau tahu apa sih arti fadlullah dan rahmatullah. Kalau kita buka tafsir, saudara, ada mengartikan, oh fadlullah itu adalah al-Islam. Anugerah itu Islam, kita mesti bahagia dengan adanya Islam. Sedangkan rahmatullah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran juga Allah sebut sebagai rahmah, saudara. Ada lagi ulama yang mengatakan kebalikannya. Mereka bilang enggak, fadlullah itu Al-Quran. Karena itu merupakan anugerah besar dari Allah. Sedangkan rahmatullah itu Islamnya. Dibalik, saudara. Ada lagi yang mengatakan enggak, fadlullah itu ilmunya, rahmatullah itu Islamnya. Nah, terlepas daripada aneka ragam tafsir, mari kita buka tafsir Ad-Durrul Mansur, karya daripada Al-Imam As-Suyuti. Di sana begitu beliau uraikan beberapa tafsir dari ulama-ulama, saudara, kemudian beliau ingatkan tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Suyuti menukilkan bahwa Abdullah ibn Abbas ini sahabat Nabi, saudara, dan saudara sepupu Nabi, dan beliau sejak kecil digendong oleh Nabi. Nabi doain, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pengertian tentang agama kepada anak ini dan ajarkan dia takwil, maksudnya tafsir hadis-hadis, tafsir ayat-ayat, ajarkan ya Allah. Yang doain siapa? Ayo jawab semua, yang doain siapa? Yang doain siapa? Doa Nabi makbul tidak? Mustajab tidak? Makanya Abdullah ibn Abbas tumbuh berkembang sebagai salah seorang sahabat Nabi yang luas ilmunya, saudara. Bahkan setelah Nabi wafat, banyak sahabat yang wafat. Abdullah ibn Abbas ini di majelisnya, saudara, hari ini yang kumpul, saudara, ulama-ulama tabi'in, ahli tafsir, belajar kepada beliau. Besok beliau buka majelis yang kumpul ulama-ulama tabi'in, ahli hadis, saudara. Lusa beliau buka lagi majelis taklim yang hadir ulama-ulama tabi'in, saudara, yang ahli fikihnya, saudara. Jadi luar biasa, berbagai bidang ilmu, mau tafsirnya, hadisnya, fikihnya, lughahnya, saudara, semua dikuasai oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sekarang Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan fadlullah. Apa kata beliau, saudara? Fadlullah itu, kata beliau, adalah al-ilm, ilmu. Yang dengan ilmu itu kita jadi mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi, mengenal Allah, mengenal ajaran agama, saudara, al-ilm. Sedangkan wa birahmatihi, sedangkan rahmat yang dimaksud berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas mengatakan ayat ini, qul bifadlillah, katakanlah hei Nabi, bifadlillah, dengan anugerah Allah yaitu ilmu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu, dengan ilmu dan dengan Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaknya kamu sekalian berbahagia. Kemudian Abdullah ibn Abbas nggak sembarangan ngomong begitu. Beliau kasih tahu dalilnya mana. Arti rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dalilnya adalah firman Allah yang lain. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Beliau menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, saudara. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, saudara?
Dalilnya karena Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang berfirman, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat. Dan bukan sembarang rahmat saudara, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Masya Allah, kalau udah dibilang rahmat untuk semesta alam, ini sebesar-besarnya rahmat saudara. Enggak sembarangan kita punya Nabi saudara. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, Allah sendiri yang nyebut Nabi, rahmatnya yang paling besar nih. Maka itu kalau Allah perintahkan, hei orang beriman, berbahagialah kamu dengan fadlullah, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, maksudnya dengan kedatangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah terus kaitannya dengan maulid apa? Saudara, kita memperingati maulid ini karena kita cinta Nabi, betul? Jawab yang keempat, betul? Cinta tidak kepada Nabi? Dan kita datang ke maulid Nabi karena kita senang, gembira dengan Nabi, betul? Betul? Yang suruh kita gembira dengan Nabi siapa? Ayo jawab, yang suruh kita gembira dengan Nabi siapa? Yang perintahkan kita gembira dengan Nabi siapa? Berarti kita datang gembira dengan Nabi, itu perintah siapa? Takbir. Berarti maulid ada dalil tidak? Ada, enaknya ngomong. Apa dia bilang? Enggak ada tuh maulid, enggak ada dalilnya. Bid'ah tuh. Enggak pernah ada tuh di zaman Nabi, sama zaman sahabat. Kita tanya, jadi maksud ente bid'ah apa? Pokoknya apa aja yang enggak ada di zaman Nabi dan sahabat itu bid'ah. Ya kita jawab, muke lu zaman Nabi enggak ada. Muke lu bid'ah dong. Emang dasar muke bid'ah. Ngatain orang bid'ah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu jangan ragu, datang maulid jangan ragu, saudara. Ada dalil. Ada dalil, bukan mengada-ngada. Tapi syarat memperingatinya enggak boleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat Kalau merayakan maulid dengan baca Quran, bagus tidak? Dengan baca sejarah Nabi, bagus tidak? Dengan memperbanyak sholawat buat Nabi, bagus tidak? Dengan mendengarkan saudara ceramah-ceramah nasihat dari guru-guru kita soal Islam, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, jalankan ya ikhwan. Silakan jalankan saudara. Enggak ada itu seenaknya orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah saudara. Enggak begitu saudara, ada dalil. Cuman kalau mau dalil cari ayat Quran sama hadis Nabi bunyinya, hei orang-orang yang beriman, berangkatlah kamu peringati maulid, sampai budak juga nggak ketemu. Betul? Dia pikir ulama Ahlus Sunnah goblok kali saudara ya. Dalil itu ada yang umum, ada yang khusus, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah kalau tadi tuh saudara, wadzakirhum bi ayyamillah, itu umum tuh. Nah kalau yang barusan, ini namanya dalil tersirat saudara. Oh kalau mau lebih jelas lagi, mari kita lihat. Satu hadis sahih saudara. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi ditanya saudara oleh para sahabat tentang kenapa sih beliau selalu puasa setiap hari Senin. Kenapa hari Senin puasa? Ada apa? Ya sahabat mau tahu dong, karena kan sahabat kan meniru Nabi. Senin puasa, Nabi puasa, mereka puasa. Tapi ada rasa ingin tahu dari mereka. Kenapa nih puasa Senin dianjurkan betul oleh Nabi dan Nabi melaksanakannya rutin. Nggak ditinggal sama Nabi saudara. Apa jawab Nabi saudara? Begitu Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah puasa setiap hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan di hari itu. Ada tambahan lagi kata Nabi, wa yaumun bu'itsu fihi, dan hari Senin itu hari saudara aku ini diangkat menjadi rasul. Wa unsila alayya fihi, di hari itulah aku mendapatkan wahyu dari Allah. Saudara, ada 3 peristiwa Allah Nabi sebutin. Lahiran Nabi, Nabi diangkat jadi rasul. Ada peristiwa nuzulul Quran. Ini peristiwa besar. Ini peristiwa yang penuh nikmat.
Kata Nabi, aku puasa hari Senin ya karena itu. Pertama yang disebut, karena aku dilahirkan hari Senin. Saya ulangi, satu dulu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Saya ulangi, Nabi ditanya dalam hadis sahih, kenapa Anda puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Saya ulangi sekali lagi, Nabi ditanya, kenapa Anda puasa tiap hari Senin? Beliau menjawab, karena di hari Senin aku dilahirkan. Camkan baik-baik saudara. Yang tersurat, Nabi puasa hari Senin karena hari lahiran Nabi. Itu yang tersurat. Yang tersirat, saudara, bahwa umatnya boleh memperingati hari lahir Nabinya, saudara. Karena Nabi memberikan contoh, beliau yang peringati hari lahirnya, saudara. Tapi syarat, bagaimana Nabi merayakan hari lahirnya? Bisom, jangan puasa. Itu isyarat, mau merayakan hari kelahiran Nabi, silakan. Tapi dengan ibadah, jangan dengan maksiat. Ini baru seminggu yang lalu nih lagi rame nih di medsos, saudara. Panggungnya panggung memperingati Maulid Nabi tahun 2025. Yang naik ke panggung sinden. Sinden, saudara, udah nggak pakai jilbab, rambut terbuka, saudara. Belahan dada kelihatan, paha dipamerkan, saudara. Aparat ikut naik joget-joget juga, kurang ajar. Apa kok memperingati Maulid Nabi dengan cara yang menghina Nabi, saudara? Nah, kalau yang begini saya mau tanya, halal apa haram? Halal atau haram? Enggak boleh. Memperingati Maulid Nabi harus dengan cara yang sesuai syariat. Kayak begini nih, perempuan sama laki enggak dicampur. Laki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya. Bagus gak? Kayak begini nih saudara nih, kita hadir di sini nih saudara. Semua duduk pakai piki, ada yang pakai sempak dong. Ada yang hadir pakai sempak doang. Ibu-ibu kita lihat pada pakai jilbab, bagus gak? Bagus gak? Ada ibu-ibu yang pakai baju renang. Begini cara bikin maulid, saudara. Bikin maulid dengan adab, bikin maulid dengan akhlak, bikin maulid, saudara, dengan cara, saudara, yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Insya, kira-kira jelas tidak? Nah sekarang yuk kita lihat. Nabi ditanya, kenapa puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa, saudara? Artinya secara tersirat Nabi memperingati hari lahirnya, saudara. Nabi memperingati, cuma Nabi nggak ngomong saya mau peringati hari lahir, enggak. Nabi cuma bilang saya puasa hari Senin karena saya dilahirkan hari Senin. Ya pakai dong akal sehat kita. Kenapa Nabi ditanya kok jawabnya begitu? Oh, berarti Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi mengenang hari lahirnya. Nabi merayakan hari lahirnya, saudara. Tapi dengan cara ibadah. Nah, itu jadi dalil buat kita, saudara. Secara tersurat boleh kita memperingati hari lahirnya Nabi dengan syarat jangan langgar syariat. Ini hadis sahih, saudara. Jadi kalau orang bilang peringatan Maulid nggak ada dalil, blokin sampah di mukanya. Ngomong saya nanya, lu ngomong sama ember yang nggak bisa jawab. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir, sallu ala nabi. Ya tapi memang saya mau ingatkan semua saudara, peringatan Maulid, saudara, ya itu bisa dijadikan sebagai bukti kalau kita cinta Nabi, saudara. Tapi cinta Nabi bukan hanya dengan memperingati Maulid. Cinta Nabi bukan hanya dengan memperbanyak baca sholawat. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, saudara. Kalau cinta Nabi, ikuti dong ajaran Nabi. Kalau cinta Allah, laksanakan dong hukum Allah. Betul? Betul. Jadi tadi yang disampaikan ceramah oleh Habib Hamid luar biasa, saudara. Memang begitu mestinya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, Pak. Luar biasa ayat ini, Bu. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Qul, hei Nabi, katakanlah. Hei Rasul, katakanlah. Katakan kepada kau punya umat. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah. Hei umat Islam, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi, saudara. Allah yang suruh Nabi. Hei Muhammad, sampaikan kepada kau punya umat. Hei umat Islam, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Artinya apa? Ittiba'un Nabi. Mengikuti Nabi. Mutaba'atur Rasul. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, merupakan syarat mutlak bukti kalau kita cinta kepada Allah. Dusta kita cinta kepada Allah kalau kita nggak ikut Nabi, saudara. Jelas gak Allah katakan? Saudara, qul, katakan Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti dong Rasul, ikuti Rasul. Cinta kepada Allah wajib ikut Rasul, saudara. Enggak sampai di situ. Yang kedua, saudara, yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah ikut Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Rasul, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Masya Allah, luar biasa, saudara. Ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat satu, saudara, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Dua, kalau kita betul-betul mau dicintai Allah. Cinta kepada Allah, ikut Nabi. Mau dicintai Allah, ikut Nabi. Mutlak nggak ada orang ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, terus nggak mau ikut Nabi. Omong kosong, bullshit. Jadi betul yang dikatakan tadi oleh Habib Hamid, saudara. Ya, kalau kita betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mari kita ikuti. Apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan. Saudara, simple. Islam itu simple. Ikutin aja yang Allah suruh, kerjain. Yang Nabi suruh, kerjain. Yang Allah larang, tinggalin. Yang Nabi larang, tinggalin, saudara. Islam simple. Bahkan dalam ayat yang lain, saudara, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, kata Allah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, fantahu. Stop, berhenti, jangan coba-coba dikerjakan. Jadi Islam simple. Nah, kita memperingati Maulid semacam ini udah bagus. Menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan berselawat. Menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan senang gembira dengan kelahiran Nabi. Bagus. Tapi jangan lupa, ini tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak ikuti Nabi. Sebab syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Syarat mau dicintai Allah harus ikut Nabi. Nggak ada jalan lain, saudara. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, semua cinta kepada Allah tidak? Jawab yang kompak, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Betul. Kalau begitu siap ikut Nabi. Siap ikut Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekarang pertanyaan kedua, saudara, mau tidak dicintai oleh Allah? Mau tidak dicintai oleh Allah? Betul. Yakin? Maka ikut siapa? Nabi. Sallu ala Nabi.